kita marketing yang sama di perusahaan yang sama. Satu-satunya jalan ya memang harus survive sendiri, semangat terus. Itu. Kalau tidak bisa A, ya cari B, tidak bisa B cari C. Terus yang lain-lain. Yang penting poinnya kita sudah usaha. Perkara hasil ya sudah. Itu aja sih. Mungkin semoga menjawab ya apa yang saya inginkan ya. Berikut ke pertanyaan berikutnya Ibu Fikri ya dari RM2 ya Bandung. Perwakilannya siapa? Nulis tunjuk aja Bu. Coba Andi kita ada. Andi siap. Baik, selamat siang semuanya. Sebenarnya saya mengamati dari tadi Marcella sampai ke Unggul ya, kalau saya Unggul terus terang saya salut sih dengan Dakar sama Mbak Putri, galinya bagus banget dan banyak dan detail. Saya bingung menanya apa ini sebenarnya gitu ya. Terus terang aja dari 3 yang sudah ditampilkan, saya mengambil beberapa kesimpulan. Mungkin dari Marcella dulu bahwa Marcella punya kekhasan dari segi punya moto mindset dan mindset is my own business, betul ya. Itu yang menguatkan segala pergerakan apa yang dilakukan. Plus punya pengembangan buat pemasaran di Instagram. Era digitalisasinya udah mulai masuk dilakukan gitu. Kemudian lalu bisa punya kekhasan juga bahwa lalu bisa lebih menekankan pada betul-betul harus paham KYC-nya si A, si B, si C. Dari situ tahu apa yang harus dilakukan sehingga bisa lebih jauhnya lagi mengembangkan menekan plan dengan mendorong sama untuk plan yang jauh lama, tidak ke 5 tahun. Ya, kalau salah tolong dikoreksi. Kemudian dari Unggul punya kekhasan lagi dan berikut nih semuanya terus terang aja. Ini dari Unggul kan hal yang lain bahwa jabatan marketing adalah suatu hal yang paling berharga yang dibanggakan dan memang betul. Saya setuju banget bahwa itu bisa menjadi suatu hal yang sangat berharga dibandingkan posisi lain malahan. Kemudian bersyukur juga ada beberapa masukannya yang bisa dimasukkan ke pusat. Jadi dari 3 yang khas ini terus terang aja bahwa kita sudah terwakili pertanyaan untuk menggali apa lagi yang harus dilakukan gitu sebetulnya. Nanti saya akan balikan. Jadi bahwa masing-masing punya ciri khas 3 ini. Saya balikan lagi dari 3 narasumber gitu ya. Dari 3 Anda yang sudah punya kekhasan masing-masing, apa yang belum ada untuk kita bisa contoh? Nah, susah juga ya. Makanya juga. Apa yang akan kita lakukan di 2026 yang sudah dilakukan? Dari semua yang kalian bertiga sudah lakukan, ada hal apa lagi yang mau kalian coba nih? Kan misalkan contoh Marcella udah coba ikut komunitas, udah coba masuk ke sosial media, digitalisasi. Kira-kira ada step lagi nggak yang ada di gambar, oh ini dalam waktu dekat akan saya lakukan. Ya, Marcella dulu, Laura. Susah ya Pak pertanyaannya ya. Soalnya ini inovasi berarti gitu kan ya. Mungkin tadi saya kepikiran sih waktu ada pertanyaan ke Pak Unggul ya. Yang saya mulai lakukan sekarang itu kita kalau di Bandung ya suka nanya-nanya siapa ya yang kaya gitu ya. Misalnya ada namanya si Ronald gitu ya. Sebenarnya paling gampang nyari Ronald ini kalau dia generasi kedua ketiga ya di digital gitu ya. Jadi saya mulai follow IG-nya, mulai follow profilnya gitu. Dia nge-gym di mana, saya mulai deketin dan ada yang masuk dari situ gitu. Mungkin saya akan mulai perbanyak data-data gitu ya, siapa-siapa yang kira-kira hot prospect gitu buat saya deketin. Karena saya juga setuju tadi kok mau bilang grading gitu ya, kita seleksi dulu di awal siapa gitu. Ya paling gampang mungkin ngedeketinnya dari medsos gitu ya kalau saya pribadi gitu. Mungkin itu inovasi yang akan saya coba lebih tahun ini. Oke, boleh kalau. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak. Memang
kondisi globalnya gimana, terus kondisi dalam negerinya gimana, itu agak perlu keyakinan untuk ke diri sendiri dulu. Gimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita diri sendirinya itu kurang yakin. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu kayaknya bisa membuat hati kita tuh lebih kecil gitu Pak. Ini gimana nih ya, nawarinnya gimana. Jadi itu bisa orang mau tanggulangi itu dulu. Dari dalam dulu kita yakin bahwa Indolab tetap oke. Dalam kondisi apapun kita berkaca ke belakang, mungkin kedepannya akan lebih oke. Itu dulu yang lebih ditanami dulu tahun 2026 dengan persaingan juga yang lebih meluas gitu Pak. Thank you Lara, boleh lanjutkan ke Ukti. Ya, kalau saya pribadi, saya mau ini ya, keinginan saya ingin keliling ke visit maupun apa namanya ke daerah-daerah yang Indolab belum punya cabang. Tetapi ya satu memang itu makan waktu, yang kedua ya apa ya makan biaya juga sebenarnya. Tetapi saya punya kalau di daerah itu terus terang kan kita ini minim untuk saingan. Itu yang saya ingin lakukan sih. Cuman ya karena setiap bulan harus angka ini harus ada, itu yang kepending Pak sebenarnya. Sebenarnya sudah saya mau lakukan dari tahun-tahun yang lalu, tetapi kan selalu kepending. Seperti yang tadi saya infokan, pada saat saya kalah dengan Marcella, saya kayak nggak mungkin saya cari data mentah. Saya ajar data yang sudah kurang lebih prospek itu dulu. Nah akibatnya apa ya? Ini untuk jangka panjang masih ada peluru ini untuk kita ke daerah-daerah itu. Itu sih yang saya belum lakukan ya sampai sekarang. Itu. Oke, thank you. Semoga jawabannya Pak Adi. Ada lanjutan pertanyaan dari yang lain? Dari LM3 diuntung aja. Pak Untung ditunjuk aja Pak. Saya tiga. Oh, salah. Iya polisi ditunjuk aja Pak. Iya, tunjuk aja nggak apa-apa. Kamu aja dulu. Pada mau semua katanya tadi. Oh, semua Pasang saya. nanya. Oke, jadi semua dikasih kesempatan Fikri, Bapak. sekarang kalau boleh saya tambahkan, kalau dia nggak bertanya soal ini, boleh tanya HO juga, iya kan? Misalnya masalah emas atau krisis global Amerika yang nyulik presidennya, pengaruhnya apa? Boleh, bebas gitu. Jadi tidak. Yang jawab bapak kan. Oh bukan, yang sempat, ya kan? Mahasiswa kan bisa ya kan? Tidak menutup kemungkinan orang-orang itu menanyakan hal tersebut. Oh boleh bertanya, boleh di luar. Slide-slide yang tadi disampaikan. Manfaatkan kesempatan. Kalau mereka bisa produksi premi banyak dan NC banyak, otomatis HO-nya pun canggih. Betul. Setuju Pak Untung. Lanjut ya dulu sih. Kalau semua akan bertanya boleh Bu. Dikasih kesempatan semua bertanya. Terima kasih atas waktunya. Saya tadi benar-benar mengamati ya dari talkshow hari ini bagus semua dan punya cara tersendiri. Cuma di sini saya mau nanya kepada Pak Unggul. Jadi Pak Unggul kan dari awal bekerja di Indolab banyak yang dilakukan, kanvasing, kemudian mendatangi beberapa rumah-rumah yang elit. Nah, kemudian ada tadi yang terakhir juga disampaikan mau masuk ke daerah-daerah yang tidak ada cabangnya. Kebetulan kan saya pegang cabang Bongsari, di mana belum ada kantor tetap di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi, kalau untuk rumah-rumah elit itu kan kita susah ketemu sama pemiliknya. Yang dilakukan sama Pak Unggul apa? Kemudian yang kedua, cara apa yang akan dilakukan Pak Unggul jika memasuki suatu daerah yang tidak ada cabangnya? Itu mungkin bisa membantu, siapa tahu apa yang disampaikan Pak Unggul itu bisa menginspirasi cara kerja saya di sana. Terima kasih. Maaf Bu, saya ralat ya.
Tadi bukan rumah elit Bu, tapi pabrik-pabrik. Bangunannya yang gede-gede, enggak, pabrik-pabrik. Jadi bangunan yang besar-besar itu saya lihat. Tapi gini Bu, yang paling simpel yang pernah saya lakukan dan berhasil itu satu contoh ya, misalnya saya ke satu kota, saya makan nih ke restoran yang lumayan di situ kan biasanya kalau di daerah